Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Hari ini tanggal 30 November 2022, hari terakhir trading di bulan November ya teman-teman. Semoga teman-teman hari ini profit ya. Ya, jadi pada video kali ini saya akan mencoba untuk berbagi mengenai teknik open sama dengan low ya, yang diajarkan oleh Pak Fir. Jadi tapi saya ngebahasnya lebih ke seberapa powerful teknik ini untuk teknik scalping kita ya. Jadi sebelumnya hari ini tadi saya nggak trading. Mungkin teman-teman yang pakai DSI juga tadi ini ya nggak muncul sama sekali ya DSI ya. Baru muncul tuh tadi jam 2 ya, jam 2-an ya kalau nggak salah. Jadi hari ini ISG menguat ya 0,99% di angka 7.081. Dan tadi saya juga melihat turnovernya cukup ramai ya, sampai 26 triliun. Hari kemarin itu kalau nggak salah 14 triliun dan hari sebelumnya 9 triliun. Jadi makin lama makin meningkat. Ya, semoga aja ISG akan kembali menuju all time high-nya ya teman-teman di bulan Desember nanti. Amin. Ya, jadi langsung aja ya coba. Ini saya mencoba untuk memberikan berbagi pengalaman ya 3 bulan terakhir dari September. Saya trading dengan menggunakan open sama dengan low ya. Jadi di sini ini trading jurnal saya bulan September ya. Ini bulan September bisa dilihat. Jadi dari 28 kali saya transaksi itu saya menangnya 22, lossnya 6 kali, atau secara persentase win rate-nya 79% dan lossnya 21% ya. Kalau secara total jika dikumpulin itu sekitar 15%. Cuman kan karena ini saya setiap minggunya selalu withdraw. Jadi gak saya gulung, gak saya compound, tapi secara persentase itu 15% bisa dapat ya teman-teman dalam sebulan ya, bulan Oktober kemarin ini winnya 20, lossnya 3 ya, 3. Total dari 23 kali saya transaksi, win rate-nya 87%, lossnya 13%. Menurut saya ini bulan Oktober nih paling bagus ya, maksudnya paling enak ya. Padahal di bulan Oktober itu ini ya, ISG lagi ininya downtrend ya, benar-benar bearish nih. Nih lihat aja dari Oktober tuh sini ya. Dari 4 Oktober dia sampai tanggal 17, 16 ya, 16 dia sampai minus 4% ya teman-teman. Baru reboundnya di Oktober sampai ya 24 Oktober balik lagi ya. Tapi ini menurut saya hampir seminggu nih merah ya, bulan Oktober itu ya. Dia tuh setiap hari merah sampai minus 4%. Tapi justru dengan teknik open sama dengan low ini saya juga ya ini bisa dilihat ya teman-teman, ini nggak ada yang saya edit-edit ya. Ini pun sen, coba aja ntar cek teman-teman, sen tuh tanggal 5 Oktober ini kalau nggak salah tertingginya di 190 apa 200 gitu, saya lupa. Ini karena saya buru-buru cut loss ya, saya cut lossnya lumayan gede lah gitu, minus 5%. GPSO juga sama ini karena overtrade ya, jadi saya habis trading di land padahal saya dapat 2% lebih tuh. Habis itu saya trading lagi overtrade lah, pakai running trade jadi sedikit masuk, sisanya saya hijau semua ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya sahamnya itu juga kan, GPRA tuh. Dan profit saya juga nggak terlalu besar-besar ya, bisa dilihat cuma 1%, 2%, 0,24 ini di MMLP nih, IATA 0,5 kecil-kecil ya. Tapi ya bisa dilihat ya teman-teman, kalau dikumpulin bisa dapat 14% ya kalau dikumpulin tuh. Lalu bulan November terakhir, nah ini saya menang 25 kali, kalahnya 8 kali. Dari total transaksi saya 33 kali. Secara persentase win rate-nya 76%,
lossnya 24%, dan secara total persentase, ini balik lagi ke persentase, itu 29%. Ya lumayan ya, lumayan banget ya. Ini juga kalau Indi nggak, ini juga sama nih, kalau nggak saya cut loss, dia harga tanggal 16-nya 16-nya tuh naik ya, naik lagi. Winter juga sama, ini buru-buru cut loss juga sih, ini sebenarnya telat juga. Oh, dia sempat naik berarti nih. Sekarang Winter di harga 30.000 ya. Tuh. Jadi sebenarnya ya inilah harusnya dikombinasin sama 9 RDN ya, kalau kata Pak Afir kan. Sebenarnya ilmu yang di-sharing oleh Pak Afir tuh saling berkesinambungan ya. 9 RDN, open sama dengan low, open sama dengan high, gap up, gap down, itu harus dikombinasikan secara utuh tuh, semuanya tuh harus dijalankan semuanya secara berbarengan gitu. Kalau selama saya kemarin membuat video trading gitu ya, selama sebulan, November ini, ya itu cuman sebenarnya saya ingin membuat semacam apa ya, tutorial sih, karena banyak ya teman-teman di grup juga tuh, gimana sih open sama dengan lo, gimana sih open sama dengan lo. Akhirnya saya memutuskan untuk mencoba untuk membuat live trading ya setiap hari di bulan November kemarin. Ya jadi ini seberapa kuatnya ya, saya setiap bulan dari September, Oktober, November win rate-nya selalu di atas 70%. Artinya ini benar-benar teknik yang ibaratnya apa ya, powerful ya buat saya pribadi ya, buat saya pribadi. Mungkin kalau teman-teman punya metode yang lain, kalau udah win rate-nya juga bisa konsisten di atas 70, mendingan kalau saya saranin belajar teknik itu saja ya teman-teman. Jadi nggak usah lagi belajar yang lain, karena kalau teman-teman belajar yang lain lagi, nanti teman-teman ngulang lagi, ngeriset lagi, itu kan perlu waktu ya teman-teman. Jadi mendingan, bukan berarti saya nyaranin nggak belajar, apa namanya, nggak open minded gitu dengan ilmu, nggak juga. Cuman menurut saya sayang aja kalau misalnya teman-teman udah hebat di satu, apa namanya, di satu teknik, nggak bener-bener nggak ditekunin gitu. Karena jadi eh kayak misalnya kalau saya pribadi ya, dengan open sama dengan low ini saya bisa udah tahu cara ngedapetin setiap hari tuh 1% lah rata-rata lah, 1% aja rata-rata tuh. Kalau kita udah bisa konsisten dan bisa bisa tahu cara mendapatkan 1% di market setiap hari ya, setiap, ini saya ngomongnya setiap hari ya, bukan minggu ini dapat 7%, minggu depannya lossnya 14%, minus 14 gitu, bukan begitu. Tapi 1% setiap hari ya, setiap hari, setiap bulan gitu ya. Itu nanti bisa dikembangin lagi ke yang strategi lainnya gitu, kayak misalnya 9 RDN. Contoh misalnya ini saya, kalau kata Pak Fir kan, kalau misalnya udah bisa konsisten tinggal di cloning RDN-nya gitu. Jadi kalau di satu RDN kita bisa misalnya 29% gitu, misalnya, apalagi kita bisa konsisten di 3 RDN gitu ya. Misalnya dengan metodenya nanti teman-teman, kalau kata Pak Fir, nyuruh siapa gitu, misalnya istri atau saudara atau kakak adik, kan bisa ya teman-teman. Jadi kalau udah mahir, bilang saham A gitu, ntar ya teman kita ikut saham A beli, jadi kita cuan, terus teman kita atau saudara kita cuan, bisa digabungin kan lumayan. Yang penting itu tadi, kuncinya cara nyari 1% aja di market setiap hari ya, setiap hari konsisten. Itu pasti nanti bisa dikembangin lagi dengan strategi yang lain gitu, untuk scalping kan. Dan banyak juga yang nanya ke saya tuh, kenapa ya saham yang open sama dengan low yang saya beli misalnya turun harganya, nggak bergerak gitu, atau kenapa saham yang saya beli langsung tiba-tiba rontok gitu, nggak open sama dengan low lagi gitu. Ya sebenarnya tadi ya balik lagi ke eh, praktek praktek ya, jam terbang sih kalau ibaratnya tuh. Saya di video saya kemarin kemarin gitu selama November ini juga sebenarnya nggak langsung saya bisa
konsisten seperti itu juga ya teman-teman. Jadi banyak yang kegagalan yang saya udah alami juga gitu, banyak ratusan kali saya. Jadi nggak langsung bisa konsisten gitu. Ini aja sebenarnya saya juga baru-baru juga sebenarnya, baru 3 bulanan ini aja sih, udah baru berasa baru dapat feelnya gitu ya, baru dapat feelnya gitu. Sebelumnya saya ya sama juga kayak teman-teman, boncos. Begitu beli open low nggak naik, tapi dari situ lama-lama saya belajar. Kayak misalnya di video saya kan saya selalu saham saham ini kurang cocok dengan saya, oh apa bid overnya kurang bagus atau kurang rame gitu. Itu karena memang apa ya, kalau uh, intuisi kali ya, kalau kata Pak Fir, intuisinya bener-bener kalau udah terlatih gitu ya, kadang-kadang tuh ngelihat sekali aja udah langsung tahu gitu, oh ini yang bagus gitu, oh ini yang diem, oh ini yang lama naiknya, oh ini yang tuh rontok gitu ya. Itu bisa 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 terasah sih sebenarnya selama teman-teman harus praktek. Dan juga kebanyakan dari kita kadang-kadang eh, nggak tahu ya, ini yang saya sering temuin aja di grup-grup gitu ya. Jadi begitu teman-teman belajar katakanlah misalnya open sama dengan lo gitu, gagal gitu, udah berhenti gitu, nggak dilanjutin lagi prakteknya. Seharusnya kalau mau fokus, tekunin aja dulu gitu, gak usah yang lain, belajar yang lain dulu gitu kalau mau menekuni open sama dengan lo ini ya gitu. Jadi ibaratnya kalau fokusnya jadi hilang gitu, gagal nih bukan teknik. Kan banyak juga yang saya baca dari beberapa di media sosial ya, yang ada yang bilang macam-macam ya, open sama dengan lo tuh apalah, nggak teknik apalah, nggak pasti gitu. Ya itu balik lagi ke pengalaman masing-masing ya. Kalau saya selama mempraktekkan ilmu ini, ya bisa dilihat ya teman-teman, ini nggak ada yang saya uh, ubah-ubah gitu ya. Memang win rate-nya itu di atas 70%. Kalau menurut saya ini hampir pasti gitu, tanda kutip ya. Bahkan kalau misalnya saya menerapkan 9 RDN, sebenarnya nggak perlu cut loss, saya loh masih bisa naik gitu ya. Cuman karena saya masih pakai 1 RDN ya, jadi saya harus, modal saya juga harus ini juga berputar lagi gitu. Jadi memang semuanya itu berkesinambungan, dan apa yang dikatakan Pak Fir itu benar. Ilmu pasti untung ya, kalau kata Pak Fir tuh di postingan IG-nya tuh, ilmu pasti untung ya, emang benar. Emang benar, tapi memang harus banyak latihan. Coba aja teman-teman, coba gini, set goal gitu, tekun berapa bulan belajar gitu open sama dengan lo, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 8 bulan. Cuman kalau saya pribadi baru mulai benar-benar berasa tuh kalau udah pas 8 sampai setahun ya. Saya kan baru tahu Pavir tuh bulan-bulan Juli tahun lalu ya. Itu selama dari saya kenal tahu ilmu ini, langsung saya praktekin ya, waktu itu langsung saya praktekin. Tapi memang waktu itu masih campur, masih running trade kan, ada juga yang ngajarin dari running trade kan. Ya sama juga, saya kadang-kadang cuan juga dari running trade, tapi kebanyakan boncos. Kebetulan yang cocok sama saya ini open sama dengan low ini gitu. Jadi memang harus tekun dan harus ini ya, harus bener-bener gigih gitu ya. uh, Kalau saya dulu juga, wah tuh ratusan kali saya gagal tuh, tapi saya cuman ingat satu, kalau kata Pak Fir ya, mental win is win itu penting sih memang sih ya. Selama ini begitu saya lihat track record saya gitu di trading jurnal saya, kadang-kadang saya ya itu, saya menyimpulkan kesalahannya tuh 3 ya: telat beli, telat jual, telat buru-buru cut loss gitu. Nah jadi menyambung ke pertanyaan teman-teman tadi, kenapa harga sahamnya kok saya beli turun, karena memang ya satu nih, mungkin teman-teman ragu gitu, ragu begitu sahamnya muncul, misalnya kita nggak beli gitu, ragu nih beneran naik apa enggak gitu.
begitu harganya naik teman-teman beli di situ, akhirnya itu pucuk, nyangkut lah, atau telat jual gitu, yang begitu beli terus teman-teman naik 2 tik, untungnya masih kecil, misalnya untungnya cuma 0,9, kalau misalnya beli yang di harga seribuan ya, nggak dijual terus rontok lagi, turun lagi, cut loss. Atau yang ketiga, buru-buru cut loss, begitu cut loss harga sahamnya terbang lagi. Sama yang paling penting, karena kalau kata apa, ini harus berlatih terus. Kalau teman-teman nanti berlatih terus, nanti hafal pola saham deh. Sahamnya itu aja deh, itu aja. Apa, jadi begitu open sama dengan low, terus saham yang kemarin teman-teman cuan, misalnya anggaplah misalnya saham MAPI gitu, misalnya minggu lalu MAPI open sama dengan teman-teman cuan, minggu depan tiba-tiba keluar MAPI lagi, teman-teman nggak akan ragu karena teman-teman tak udah pernah trading di situ kan. Nah itu, jadi ya, pertanyaan teman-teman yang kenapa kalau sahamnya dibeli turun, karena mungkin ya itu ya, ragu-ragu, bisa aja beli di pucuk gitu, telat beli jadinya nyangkut di pucuk, sama nggak tahu pola, masih belum familiar sama saham-saham yang muncul. Misalnya ada 5 saham gitu, saham apa, UNTR, MAPI, BKSL misalnya. Nah teman-teman pasti bingung kan, dari 5 saham ini nih, aduh pilih yang mana nih, yang mana yang zong gitu kan, yang mana yang beneran naik gitu. Tapi kalau teman-teman udah pernah cuan misalnya di MAPI gitu, muncul di antara 5 saham ini muncul MAPI lagi, pasti teman-teman nanti pilih yang MAPI, lihat aja pasti nanti naik atau bisa profit lagi. Karena nih ya, misal tuh nih, MAPI 2 November, sebelum-sebelumnya pasti saya pernah juga di MAPI nih. Nih MAPI 5 September kan. Oktober ada nggak ya MAPI? Oh nggak ada. Nah makanya saya di sini kalau pas MAPI muncul, ya saya nggak ragu lagi. Terakhir kemarin yang telat tanggal 29 juga sebenarnya MAPI keluar, cuman telat, saya nggak ngelihat DSI. Saya masuknya setengah 10 malah BTPS kemarin tuh. Ya itu, jadi nggak ragu lagi gitu ya. Rata-rata ini ngulang semua kok. Best sebenarnya pernah juga. Papo, ya banyak sih. Bel aja berapa kali tuh. Tuh Bel 2 kali saya tuh, 29 November sama 17 November. September juga kayaknya saya ada juga Bel. Oh nggak ada. Nih Bel sama tuh Oktober 2 kali tuh saya open low. Jadi sahamnya itu aja teman-teman. Berulang. Yata berapa kali saya? Yata ini udah 2 kali nih. Bovin juga sama waktu bulan-bulan Juni. Banyak itu berulang kok, itu aja kok. Jadi begitu apal pasti nggak ragu lagi. Makanya kenapa kita harus latihan. Latihan itu yang pertama nih, teman-teman nanti intuisinya akan dapat. Yang kedua, teman-teman bisa bikin indeks pribadi dari situ. Jadi setiap habis pagi pas penutupan pasar nanti review lagi hari ini apa aja sih open sama dengan lo, naiknya sampai berapa persen, itu pasti. Yang ketiga, ntar apal pola saham-saham tersebut gitu. Jadi itu sih yang, kalau kan saya sering tuh di video saya kayak, oh ini saya nggak pernah nih, jarang di sini, saya nggak mau oh nih saya di sini cocok nih, HK langsung cepat keputusannya kan jadinya kan. Jadi seperti itu sih kuncinya sih, nggak ada apa ya, nggak ada yang lain lagi. Iya itu sih kalau kata Fafi kan learning curve gitu. Jadi uh, begitu kita latihan nggak mungkin langsung kita jadi jago, jadi kita harus gagal dulu, harus mental kita diasah dulu. Itu namanya learning curve ya, jadi memang harus terus-terus berlatih. Ya saya sendiri juga masih berlatih juga sih di market ini sih ya. Jadi itu aja sih, uh, seberapa powerfulnya open sama dengan low, saya bilang buat saya pribadi cukup
cukup bagus ya, di saya cocok sekali lah open sama dengan low ini deh. Ya intinya teknik apapun itu kalau udah teman-teman tekunin pasti jadi jago deh. Yang menurut saya malah yang gak bagus tuh yang kurang bagus ya menurut saya. Itu ketika teman-teman gak konsisten berarti di yang teknik yang teman-teman pelajarin gitu. Jadi misalnya teman-teman technical analysis, terus nanti belajar bit over ya. Kalau menurut saya bukannya apa-apa sih, tapi lebih bagusnya mendingan tekunin yang technical analysis. Kalau kurang cocok misalnya ganti lagi belajar yang mana gitu, yang atau dikombinasi ya, itu macam-macam lah, terserah deh. Ya saya juga sebenarnya trading juga bisa lihat, teman-teman lihat sendiri ya, saya juga nggak apa namanya, nggak pakai technical analysis ya, nggak pakai chart gitu, nggak pakai apa stokastik atau MACD atau apa itu ya, saya nggak pakai itu. Saya cuman murni open sama dengan lo dan bit over gitu, udah itu aja. Jadi kalau ada yang bilang enggak harus harus ini ya nggak juga. Saya bisa kan, cuman dari bit over dan open sama dengan lo bisa dapat cuan setiap hari, alhamdulillah gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga yang technical analysis mungkin cuannya juga gede-gede juga, ada juga sih. Tapi kan kalau teman-teman kita yang baru ini kan begitu belajar ngelihat, kebanyakan yang saya temuin ya, ngelihat influencer A belajar ini, teman-teman pelajari, ntar influencer B datang dengan misalnya teori yang lain, pelajarin lagi. Memang bagus sih, bagus, cuman jadinya nggak fokus nanti teman-teman. Bener deh, saya udah sering ketemu beberapa teman-teman gitu yang nggak terlalu fokusnya, jadi ujung-ujungnya nanti nyalahin market gitu ya. Susah ya kalau kayak gitu ya jadinya ya. Jadi mungkin ya itu aja video saya tentang sharing open sama dengan low. Jadi semoga teman-teman bisa bermanfaat buat teman-teman ya, uh, terutama yang masih baru belajar di market. Sama satu lagi, kalau masih belajar jangan terlalu berharap profit dulu gitu. Yang penting modal modal tuh menurut saya kesekian deh, nggak terlalu ini juga deh. Yang paling penting adalah kita uh, belajar apa sih, investasi leher ke atas dulu lah ya kalau disebutin orang-orang ya. Belajar skill setnya dulu deh, gimana cara entry, gimana cara membaca bid over, misalnya gimana cara praktekin open sama dengan low, atau ngebaca technical analysis dan fundamental analysis gitu. Lebih baik perdalam itu terus dipraktekin setiap hari gitu, jangan cuman nggak dipraktekin. Susah kalau nggak dipraktekin, karena teori sama praktek tuh bedanya jauh ya, bedanya jauh. Yang saya temuin teman-teman yang suka teori apa yang terlalu agak textbook gitu ya, begitu saya aplikasikan di market kurang 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 berfungsi juga. Walaupun kadang-kadang memang ya bisa juga sih, cuman nggak seakurat, win rate-nya rendah lah kalau buat saya pribadi. Itu aja sih video sharing saya saat ini ya. Semoga besok sahamnya bagus-bagus ya di awal Desember ini, di apa bulan window dressing ya kalau kata orang-orang tuh. Saya juga nggak terlalu mengerti ya itu ya. Jadi itu aja, kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Semoga teman-teman sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.